Halo teman-teman, kembali lagi di kesempatan kali ini kita mungkin berbincang sedikit ya tentang ada salah satu komentar yang menggelitik di hati saya, teman-teman. Mas, tanah di daerah saya itu sangat pekat, hitam. Nah, di kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang konsep bonsai itu jangan terhalang oleh suatu keadaan. Maksud saya itu teman-teman ya. Jadi ya, perlu jenengan tahu bahwa daerah kami itu, daerah saya setempat ini itu juga tanah liat teman-teman ya. Tanah liat, tanah hitam, tanah pekat. Nah, saya perlu juga pembuktian kepada jenengan semua bahwasanya suatu lahan itu jangan dijadikan persoalan bagi kita. Jadi, Mas, kalau daerah saya itu tanah hitam nggak cocok untuk lahan grounding, itu salah teman-teman. Salah jauh. Bahkan kita produk kita asli di daerah sini itu semuanya itu tanah liat teman-teman. Kita awal proses sampai tahap pemanenan pertama itu sekitar ada yang 3 tahun pertama, ada yang 4 tahun, bahkan ada yang lebih, tergantung dari target yang akan kita panen itu seberapa besar teman-teman ya. Contoh kecil itu kalau di lahan ini ya teman-teman ya, di lahan ini itu usia 8 bulan dari cangkok. Kita cangkoknya itu dari serokok mil ya, serokok mil. Sekarang itu 8 bulan perkembangannya itu sudah ada yang setang motor, bahkan ada yang selengan orang dewasa. Bayangkan umur 8 bulan ya, umur 8 bulan tanpa dipupuk, tanpa disiram, asli dari pupuk organik alami sini, itu sudah bisa berkembang teman-teman. Coba bayangkan kalau kita itu di lahan seperti ini, kita olah medianya, kita kasih pemupukan, nggak usah neko-neko teman-teman ya, nggak usah neko-neko kayak yang sudah beken-beken, yang sudah lama-lama di dunia bonsai. Mereka sudah punya modal teman-teman. Jadi mereka bisa impor bahan yang subur bagi mereka itu dengan biaya yang tinggi teman-teman. Sedangkan proses bonsai itu tahunan, bahkan bisa terbilang anak cucu kita yang akan memanen dari buah hasil karya kita ini sekarang. Kalau dirasa itu katakanlah pencapaian sampai madya, sampai utama. Jadi itu kita agak kikiskan tentang stigma tersebut, bahwasanya media itu harus impor, media itu harus didatangkan dari luar, tanah subur. Enggak. Ini sudah pembuktian kami, dan ini sudah berjalan sekitar 13-15 tahunan lah. Kita grounding asli dari sini dengan pengolahan sedikit itu juga sudah terbilang bagus teman-teman.
estimasi dana yang kita keluarkan kalau lahan ini itu cuman estimasinya itu cuman pekerja tanam, terus pengobatan ini dari 8 bulan inseknya baru 1 kali, terus herbisidanya baru 1 kali ini juga. Jadi total pembiayaan itu sekitar 350 lah, 350.000. Itu kita sudah di sini lahan ini ada sekitar 250 pohon, 250 titik ya. Padahal satu titiknya itu ada yang variasi di sini. Ada yang 2, ada yang 1, ada yang 5, ada yang 10. Karena sistem saya ini sistem semi. Jadi saya mengambil 2 pasar. Pasar pertama untuk bonsai ranting, yang pasar kedua itu untuk bonsai taman. Gitu teman-teman. Kembali lagi ke awal ya. Jadi lahan atau media itu jangan jadikan alasan kita untuk menghambat sebuah karya kita. Itu ya teman-teman ya. Karena yang saya alami seperti itu teman-teman. Kalau kita takut, kalau kita nggak mau bergerak, kita nggak akan berhasil teman-teman ya, nggak akan berhasil. Tapi setidaknya kalau kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang lebih awal, di samping proses tersebut kita wajib juga mempunyai teori, dan teori tersebut itu kita dapatkan di waktu proses prakteknya. Demikian mungkin ini bincang-bincang masalah pemula ya. Saya pemula, mungkin ada yang pengalaman saya ini bisa berbagi kepada teman-teman. Kalau dirasa bermanfaat, saya juga hanya sebatas pemula ya teman-teman. Dari saya, terima kasih.